ya, surat Idza Jaa atau surat An-Nasr ini diriwayatkan bahwa dia sebanding dengan seperempat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IKADI semua, jumpa kembali dengan podcast tafsir ini. Kita perdalam Al-Quran, kita pahami Al-Quran dengan belajar sedikit demi sedikit tentang tafsir Al-Quran ini. Seperti biasa, dalam pertemuan kali ini kita ditemani oleh Ustadz Ahmad Muhammad Yusuf. Selamat datang, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat notasi semua, untuk pertemuan kita kali ini kita coba memperdalam surat An-Nasr. Surat pendek ya, kita masih dalam juz amma yang kita bahas, tetapi kita coba lihat bagaimana pendalaman dari surat An-Nasr ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita untuk mengamalkan Al-Quran ini. Baik Ustadz, kita coba bahas surat An-Nasr, Ustadz. Mungkin pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Agus Solihin yang kembali menemani saya dalam notasi ya, ngobrol tafsir santai namun berisi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat IKADI yang setia mendukung dan juga mungkin bertanya, silahkan ya mau bertanya terkait konten tafsir kita ini ya, insya Allah. Kita insya Allah akan membahas surat yang baru ya, surat ke-110, surat An-Nasr, atau sebagian kita menamainya surat Idza Jaa. Ya, supaya mudah ya, Idza Jaa Nasrullah. Surat An-Nasr ini surat Madaniyah ya, surat yang diturunkan di Madinah, dan para ulama mengatakan ini surat yang terakhir ya. Maksudnya satu surat dari awal sampai akhir yang turun sekaligus gitu ya. Kan biasanya kalau Al-Qur'an itu turun itu tidak sekaligus satu surat ya. Meskipun ada ya. Tapi Idza Jaa ini, surat An-Nasr ini termasuk salah satu surat yang sekaligus turun paling akhir ya, surat terakhir paling turun gitu ya. Satu surat penuh turun terakhir. Di surat An-Nasr ini, di antara pelajaran yang akan kita ambil nanti adalah bagaimana sikap seharusnya kita sikap kita terhadap kemenangan, ya, keberuntungan, pertolongan Allah, ya. Sebagian kita kan kalau sukses, gembira, bahagia, euforianya seperti euforianya kadang-kadang berlebihan, gitu ya. Padahal kan kita harusnya yakin bahwa kemenangan, kesuksesan, keberhasilan itu dari Allah, ya. Ya nanti kita bahas ya di akhir. Sebelum kita masuk kepada ayat per ayat ya, surat Idza Jaa atau surat An-Nasr ini diriwayatkan bahwa dia sebanding dengan seperempat Al-Quran. Surat Idza Jaa Nasrullah, kemudian juga surat Az-Zalzalah. Kalau kemarin kita bahas surat Al-Ikhlas, dia sepertiga thuluthul Quran. Nah, kalau surat An-Nasr ini dalam riwayat disebutkan dia sebanding dengan rubu'ul Quran ya, rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Artinya kalau kita membaca surat An-Nasr ini sekali ya, pahalanya sebanding dengan seperempat Al-Quran. Begitu juga surat Az-Zalzalah. Nah, kemudian riwayat dari Ibnu Abbas ya, beliau mengatakan bahwa beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat namanya Ibnu Utbah ya. Ibnu Abbas pernah bertanya, bukan Ibnu Abbas bertanya, justru ya, qala li Ibnu Abbas ya, berkata kepadaku Ibnu Abbas ya, ya Ibnu Utbah, ya Ibnu Abbas bertanya betul ya, ata'lamu akhir suratin minal Qur'ani nazalat,
Kamu tahu tidak, surat terakhir, ya, satu surat penuh terakhir dari Al-Quran yang turun, ya, dari Al-Quran terakhir turun, kata Ibnu Utbah ini mengatakan, na'am, ya saya tahu. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, maka kata Ibnu Abbas, shadaqta, betul, ya. Artinya surat An-Nasr ini satu surat penuh yang turun akhir, ya, turun paling akhir. Kita baca dulu ya surat An-Nasr ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan al-fath, ya. Dan surat An-Nasr ini berkaitan dengan Fathu Makkah, ya, pembukaan kota Makkah tahun 8 Hijriah, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam secara afwaja, ya, berbondong-bondong, banyak yang masuk Islam. Begitu ya peristiwa Fathu Makkah itu menunjukkan peristiwa kemenangan besar, ya, bagi kaum muslimin. Negeri Makkah yang selama bertahun-tahun memusuhi Nabi SAW, memusuhi Islam, ketika Fathu Makkah mereka masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan yang kita bahas dalam surat kemarin, ya, surat Al-Lahab, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan memuji Allah, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Hadis ya. Surat ini, surat An-Nasr ini ada satu yang unik, ya, terkait dengan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas kan kita tahu sebagai sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi Ibnu Abbas itu digelari turjumanul Quran, ya. Sahabat yang dia itu ahli dalam Al-Quran, urusan tafsir, urusan ta'wil, dan sebagainya. Di antara sahabat-sahabat yang lain, yang paling menonjol adalah Ibnu Abbas. Makanya kan ada juga tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas, ya. Nah, itu adalah berkat dari doa Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia, ya, dalam agamanya, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah dia ta'wil. Nah, ta'wil di sini adalah tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an. Nah, ada satu yang istimewa dari Ibnu Abbas ini, kisah beliau tentang kemampuan beliau dalam tafsir Al-Qur'an. Memang menonjol dia bandingkan dengan sahabat yang lain. Jadi Umar bin Khattab itu biasa, Umar bin Khattab itu kan punya, kalau bahasa kita sekarang tuh Dewan Syuro lah, ya. Dewan Syuro, ahli Badar, ya, para sahabat yang berperang ikut Badar itu kan punya kedudukan yang tinggi, ya. Dalam hadis disebutkan ahli Badar itu sampai Allah mengatakan, kata Nabi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi ahli Badar, mereka-mereka yang ikut perang Badar, perang paling menentukan dalam Islam, kedudukannya sangat tinggi sampai Allah mengatakan, lakukan apa saja yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Masya Allah. Kehebatan ahli Badar. Nah, Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah, selalu mengikut sertakan Ibnu Abbas dalam pertemuan atau perkumpulan dengan ahli Badar, ya, dengan sahabat-sahabat veteran lah, ya. Kalau zaman sekarang tuh, ya, veteran perang Badar gitu, ya. Padahal Ibnu Abbas masih kecil gitu, ya. Masih kecil, Ibnu Abbas masih kecil, sementara sahabat-sahabat ahli Badar ini udah syuyukh semua, ya, udah sepuh-sepuh. Sehingga itu membuat mereka itu, ya, mungkin sedikit iri, ya. Seolah-olah dalam hati mereka mengatakan, wahai Umar, kenapa Ibnu Abbas yang masih kecil ini ikut bersama kita? Apa keistimewaan dia? Kita juga di rumah punya anak-anak seperti Ibnu Abbas, seumuran Ibnu Abbas gitu, ya. Kita nggak bawa gitu. Apa keistimewaan anak ini? Nah, karena membuat seolah-olah iri gitu, ya, sesepuh perang Badar itu, dan Umar
mengikut sertakan Ibnu Abbas ke dalam kumpulan para sahabat ahli Badar itu bukan tanpa alasan, karena Umar tahu bahwa Ibnu Abbas ini punya kelebihan. Nah, suatu hari Umar ini panggil Ibnu Abbas ke pertemuan para veteran perang Badar itu. Dan Ibnu Abbas tahu nih apa istilahnya, tahu nih dia datang hari ini untuk diuji. Kenapa saya bisa ikut bersama mereka? Gitu. Umar bertanya, wahai Ibnu Abbas, wahai para hadirin gitu ya, kepada semuanya, menurut kalian idza jaa nasrullahi wal fath, itu surat An-Nasr ini tafsirannya apa? Kata Umar. Sahabat-sahabat yang lain ahli Badar itu tafsirannya normatif. Apabila datang kepadamu pertolongan dari Allah dan kamu melihat ya manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka kata mereka, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, dan perbanyaklah istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi tafsiran yang normatif ya. Yang standar lah ya, standar. Tidak salah. Nah, setelah nanya ke sahabat-sahabat perang Badar itu, Umar nanya kepada Ibnu Abbas. Kata Umar, apa? Ma taqul. Wahai Ibnu Abbas, menurutmu, pendapatmu bagaimana? Tafsiran kamu bagaimana? Apakah betul tafsiran dari sahabat-sahabat ahli Badar itu? Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Kata Ibnu Abbas, tafsiran surat idza jaa nasrullah dan seterusnya itu adalah berita, informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Ya, itu kan jauh sekali ya. Jauh sekali dari tafsiran para sahabat ahli Badar. Ibnu Abbas menangkapnya demikian. Menangkapnya demikian bahwa meskipun tidak ada meskipun tidak ada isi pesan secara tersurat ya di dalam surat An-Nasr tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW, tapi Ibnu Abbas menangkapnya demikian ya. Kata beliau, huwa ajalu Rasulillah SAW a'lamahu lahu. Itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalamnya ada isyarat bahwa ajal Rasulullah itu sudah dekat. Apa kata Umar? La a'lamu minha illa ma taqul. Kata Umar, aku juga demikian. Aku tidak mengetahui makna dari surat idza jaa nasrullah kecuali seperti yang kamu sebutkan tadi. Nah, ini ya, dari situ kelihatanlah ya kapasitas Ibnu Abbas sebagai terjemahan Al-Quran. Dia bisa melihat ya apa yang orang lain tidak lihat ya. Ya meskipun dalam kitab-kitab yang membahas tentang ulumut tafsir bukan berarti Ibnu Abbas ini mengetahui semuanya ya. Ibnu Abbas termasuk orang yang terjemahan Al-Quran, tapi bukan berarti ada bagian-bagian dari Al-Quran yang dia belajar kepada seorang Arab Baduy ya. Dia pernah Ibnu Abbas itu diriwayatkan dia belum paham tentang arti Fatirus samawati wal ard. Fatirus, Allah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Fatir, kata Fatir. Kata Ibnu Abbas, aku sebelum ini belum tahu tentang makna Fatir. Sampai saya pernah menemui seorang Arab Baduy, dua orang Arab Baduy yang bersengketa tentang sumur. Yang satu mengatakan ana fatartuha. Yang satu mengatakan ana ibtada'tuha. Jadi dua orang Arab Baduy ini lagi sengketa nih, lagi cekcok, saling mengklaim ini sumur saya, aku yang menggalinya pertama kali. Yang satu juga mengatakan. Tapi dari situ Ibnu Abbas tahu kata fatartu ana fatartuha, kata Ibnu Abbas. Oh, dari situ. Jadi meskipun Ibnu Abbas orang Arab, Ibnu Abbas terjemahan Al-Quran, ya tidak mesti ya, ada beberapa hal yang Ibnu Abbas juga tidak, ya maksudnya kelewat gitu ya dari Al-Quran. Nah, jadi inti dari surat idza jaa nasrullahi wal fath ya tafsiran
standarnya adalah tadi bahwa apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kalian melihat manusia ya berbondong-bondong masuk kepada agama Islam, maka fasabbih ya, perbanyaklah tasbih, tahmid, istighfar ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Tapi di balik itu semua Ibnu Abbas menangkap sinyal isyarat bahwa surat Idza Jaa Nasrullah ini adalah informasi awal tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Nah, itu terkait tafsirnya. Kemudian yang kedua, dari surat Idza Jaa Nasrullah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Aisyah, kita itu kan biasanya kalau sujud baca apa? Sujud dalam sholat. Sujud subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, misalnya disambung subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, Nabi SAW sebagaimana riwayat Imam Bukhari ya dari Aisyah diriwayatkan, kana Rasulullah SAW yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, yata'awwalul Quran. Jadi setelah turun surat An-Nasr ini, Nabi bacaan ruku dan sujudnya banyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika Engkau maha terpuji, Allahumma gfirli ya Allah ampunilah aku. Jadi Nabi mengaplikasikan isi surat An-Nasr ke dalam bacaannya dalam ruku dan sujud. Sama ya bacaannya, ruku sujud. Iya, sama. Jadi sebenarnya bacaan sholat kita itu tidak mesti khususnya zikirnya ya. Kalau yang Al-Fatihah mah itu mah wajib ya. Maksudnya dalam ruku dan sujud itu bisa macam-macam ya, termasuk doa iftitah juga. Nah, salah satu bacaan ruku sujudnya Nabi itu tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bertasbih, bertahmid, istighfar ya. Bahkan kalau dalam sholat kan sujud itu boleh kita berdoa ya. Dalam sujud boleh kita berdoa. Nah, itu. Terakhir ada satu hadis yang membuat kita membuat kita khawatir gitu ya, takut ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika Fathu Makkah itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi apa? Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Ya. Mungkin ya ini di zaman Nabi. Di zaman Nabi ketika Fathu Makkah, orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan kata Nabi di akhir zaman manusia juga, umat Islam juga akan keluar dari agama Islam berbondong-bondong. Kan ini mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan ketika dulu di zaman Nabi orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, di akhir zaman orang berbondong-bondong keluar dari Islam. Nah ini ya, wallahu alam apakah itu sudah terjadi ya atau belum terjadi. Cuma yang jelas kan sekarang juga umat Islam ya, meskipun sekarang kita di mana-mana melihat ya orang masuk Islam berbondong-bondong ya, melihat misalnya peristiwa di Gaza, keteguhan mereka membuat banyak orang mendapat hidayah ya kita inginkan itu, tapi ini sabda Nabi, apakah nanti di akhir zaman mungkin demikian, wallahu a'lam ya. Ustaz, berarti surat An-Nasr ini turun setelah Futuh Mekah ya, berarti menceritakan tentang Futuh Mekah itu ya. Betul. Fathu Mekah itu kan tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW itu wafat tahun ke-10 Hijriah ya, 10 tahun di Madinah. Jadi artinya ya tidak jauh dari Fathu Makkah tadi. Ya. Nah, berarti di sini kan digambarkan tentang ketika kita mendapatkan, kalau di sini Fathu Makkah ya, kemenangan gitu, bahwa kita harus bertasbih, bertahmid gitu ya. Nah, berarti kita aplikasinya nih dari surat An-Nasr ini buat kita seperti apa Ustaz ya? Ya tadi jelas ya kata Allah,
apabila datang kemenangan, kalau ke kita mungkin secara pribadi mungkin kesuksesan, ya, keberhasilan, ya, kemenangan, kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Kan secara umum biasanya kita kalau menang apa? Kalau udah berhasil apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul atau salah? Betul Ya sih. betul juga kan. Kalau dapat kemenangan, dapat keberhasilan, alhamdulillah bahwa itu anugerah dari Allah. Iya. Tapi jangan lupa juga ya, dikhawatirkan justru apa namanya? Ya artinya ketika kita dapat kemenangan itu alhamdulillah betul tanda syukur, tapi kita juga harus ada kekhawatiran, takutnya kesuksesan, kemenangan ini karena kita kurang bisa membawa diri misalnya, justru membuat kita lalai, membuat kita lupa diri, ya, lupa bahwa yang memberikan kesuksesan itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi tidak ada salahnya ya mengikuti ini, bahwa selain kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, kita juga banyak memuji Allah, memuji Allah dengan tasbih, ya, maha suci Allah, dengan istighfar, ya. Takutnya dengan kemenangan ini kita ada sesuatu yang salah kita lakukan gitu ya. Jadi bisa kita aplikasikan ketika kita misalkan naik jabatan, Ya. bisnisnya berhasil, gitu ya, proyeknya berhasil, atau apalah kesuksesan dunia ini, ya kita ketika mengalami itu kita perbanyak tasbih kita, tahmid kita, Ya betul. dan istighfar juga Ustaz. Gitu. Betul, tasbih, tahmid, istighfar. Ya, itu lengkap, paket lengkap ya. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya dalam surat An-Nasr ini ya kita senantiasa bersyukur ya kepada nikmat-nikmat Allah dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar ya. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita itu semata-mata yaitu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz, ada terakhir dari surat An-Nasr ini yang bisa sampaikan? Ya, cukup sepertinya ya. Mudah-mudahan jelas tadi penjelasannya. Ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat IKADI semua, alhamdulillah untuk surat An-Nasr ini sudah kita tuntaskan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengamalkannya. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada sesi berikutnya, membahas surat-surat berikutnya. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.